Baik, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Ibu Telahatu yang sudah melayani kita di sore hari ini. Kita akan melihat firman Tuhan, saudaraku. Mari kita buka Alkitab bersama. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 12, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dengan perikop yaitu Yesus diurapi di Betania. Tema khotbah pada sore hari ini kuberikan tema pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, pribadi yang menyenangkan hati Yesus. Yohanes 12 ayat 1 sampai 3 kita baca bersama. 2, 3 mulai. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tuhan Yesus memberkati. Pribadi yang menyukakan atau menyenangkan hati Yesus. Saudaraku, ini adalah sebuah kisah di mana Yesus mampir di salah satu tempat, yaitu yang bernama Betania, tempat di mana Yesus pernah juga membangkitkan Lazarus dari kematian. Apa sebetulnya yang membuat Yesus tertarik dengan tempat ini? Apa sebenarnya, pertanyaannya, apa sebenarnya yang membuat Yesus sehingga Yesus beberapa kali dia selalu mengunjungi tempat itu? Apa yang membuat Yesus begitu sangat tertarik dengan tempat ini atau Betania ini? Betania memiliki arti rumah persinggahan atau rumah perjanjian. Itu arti daripada Betania. Yesus mampir di Betania ini bukan karena rumah ini rumah persinggahan, tetapi Yesus mampir juga di Betania ini ada salah satu tujuannya. Ada salah satu maksudnya, yaitu Yesus punya perjanjian dengan murid-murid. Kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Firman Allah di sana berkata, Lukas 24 ayat 50 sampai 53, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kenapa dia bisa selalu berada di Betania, di wilayah itu, di tempat? Karena Yesus juga punya satu perjanjian yang nanti kelak akan Yesus sampaikan kepada mereka, dan tiba waktunya itu karena Yesus akan terangkat ke surga. Ini persiapan di mana tak lama lagi Yesus akan segera ditangkap. Hari Jumat besok ini kita akan ada Paskah, ya. Hari Jumat kita ada Paskah, lalu hari Minggu adalah hari kebangkitan. Hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, saudaraku, ini mendekati di mana Yesus akan segera ditangkap dan Yesus segera akan disalibkan. Jadi Yesus mengadakan perjanjian dengan murid-murid. Yesus berkata, setelah Yesus terangkat ke sorga, Yesus sampaikan kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan kalian keluar dari Yerusalem. Kenapa? Karena mereka akan diperlengkapi, yaitu mereka menanti janji Bapa dan mereka akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Selesai kebangkitan, kita juga
kemudian kenaikan, lalu kita juga nanti jemaat Tuhan kita merayakan yang namanya Hari Ketuhanan Roh Kudus. Ya. Jadi kematian, kebangkitan, lalu kenaikan, dan sesudah kenaikan kita jemaat akan merayakan yaitu 10 malam doa pencurahan Roh Kudus. Yesus berpesan kepada mereka bahwa jangan tinggalkan Yerusalem. Jadi semua ada maksud Tuhan, yaitu Yesus melakukan perjanjian dengan murid-murid. Jadi apa yang sebenarnya membuat Yesus selalu mengunjungi Betania? Karena daerah itu di mana Yesus nanti akan melakukan perjanjian dengan murid-murid, bahwa mereka harus menanti janji Bapa dan mereka harus menunggu di Yerusalem. Nah, kita lihat selain itu juga apa yang membuat Yesus tertarik selalu mengunjungi wilayah ini atau daerah ini, tempat ini, Betania. Karena di Betania Yesus disambut dengan hangat. Yesus disambut dengan luar biasa. Orang Betania termasuk mereka Lazarus bersaudara, mereka bertiga sangat-sangat menghormati, menghargai dan mengasihi Yesus Kristus. Jadi Yesus senang sekali. Memang Tuhan itu paling senang tinggal di rumah keluarga. Keluarga itu selalu harmonis, ya. Keluarga yang rukun. Keluarga itu ada hadirat Tuhan, percayalah. Yesus selalu hadir di keluarga, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang selalu ada sukacita, rumah tangga yang selalu akur dan rukun. Percaya, rumah tangga itu pasti ada Kristus di dalamnya. Bayangkanlah kalau dalam satu rumah tangga itu selalu cekcok. Jangankan Yesus, manusia saja tidak betah tinggal di rumah itu. Jangankan Tuhan mau menumpang di rumah itu. Kata Yesus kepada Sakeus, hari ini juga aku mau menumpang di rumahmu. Dan apa yang terjadi, keselamatan telah datang atas rumah ini, sebab dia juga keturunan Abraham. Jadi jangankan Yesus akan menumpang di rumah orang itu, di rumah keluarga yang selalu cekcok dan tidak harmonis, manusia saja tidak betah. Manusia saja tidak suka tinggal di keluarga rumah tangga yang seperti itu. Tapi coba kalau harmonis, wah, ada sukacita, rukun. Jadi keluarga ini selalu menyambut Yesus dengan cara yang sangat-sangat luar biasa. Mereka senang sekali kalau Yesus berkunjung di rumah mereka. Jadi alasan kenapa Kristus selalu mampir ke rumah Lazarus bersaudara, karena orang Betania termasuk Lazarus, Maria dan Marta, mereka ada sukacita menyambut Yesus. Mereka menghargai dan mereka sangat menghormati keilahian, ketuhanan Yesus Kristus. Karenanya mujizat terjadi di Betania. Orang mati dibangkitkan, yaitu Lazarus. Jadi memang sejauh kalau kita menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, mujizat pasti terjadi. Berbeda dengan apa? Yerusalem. Yerusalem artinya kota yang damai sejahtera. Meskipun namanya saja damai sejahtera, tapi saudara tahu di Yerusalem lah justru Yesus dibunuh. Boleh-boleh saja namanya Shalem, Shalom, damai, Yerusalem. Wah, Yesus masuk saja di Yerusalem luar biasa. Orang sudah tidak menghargai dia. Di Yerusalem lah Yesus menghadapi banyak penderitaan. Orang tidak menghargai ketuhanan Yesus. Mereka menolak keilahian Yesus. Mereka bilang dia bukan Tuhan. Dia bukan Mesias. Orang menolak dia di Yerusalem. Tetapi kita lihat Betania. Orang Betania termasuk Lazarus, Maria dan Marta sangat menghormati Tuhan Yesus. Sangat sayang kepada dia. Karenanya mujizat luar biasa. Orang mati dibangkitkan. Jadi apa yang membuat Yesus selalu berkunjung di Betania? Kehangatan. Yesus rindu ada kehangatan di tengah gereja, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga. Kalau kita hidup satu dengan yang lain dengan kasih mesra, Yesus pasti akan tinggal di rumah kita. Yesus pasti akan betah. Yesus akan betah di gereja kita. Kenapa? Karena gereja kita adalah
Jemaatnya kita bersatu satu dengan yang lain. Kita bergandengan tangan. Jadi Tuhan senang. Yesus senang berkunjung ke Betania karena keluarga ini adalah keluarga yang menyambut Yesus dengan cara yang baik sekali. Dengan cara yang luar biasa, saudaraku. Karenanya mujizat terjadi atas keluarga ini. Kita lihat, saudaraku, apa yang terjadi. Di Betania kehadiran Yesus sangat dihormati. Di Betania keilahian dan ketuhanan Yesus sangat dihargai. Berbeda dengan Yerusalem. Orang-orang Yerusalem tidak menghormati Tuhan. Kita melihat di Yerusalem lah gereja beralih fungsi. Gereja yang tadinya tempat ibadah itu dituliskan dalam Matius pasalnya yang ke-21 ayat 12 sampai 17. Allah menyucikan bait Allah itu. Kenapa? Karena bait Allah yang tadinya adalah orang bersekutu cari Tuhan dengar firman Allah, kini beralih fungsi menjadi apa? Menjadi pasar. Haleluya. Kristus masuk di sana menunggang balikan meja-meja penukar uang dan bangku si penjual merpati. Ditunggang balikannya di sana dan Kristus berkata dengan satu kalimat, rumah Bapakku disebutkan orang adalah rumah doa. Kenapa kau menjadikannya sarang penyamar? Bayangkan rumah Tuhan jadi pasar. Rumah Tuhan jadi tempat jualan. Wah, ini caparuni sekali, saudara. Ini sangat kotor sekali. Jadi karena itu Allah marah dan itu terjadi di Yerusalem. Karena perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Allah itulah. Kemudian di Injil Lukas pasal 19, akibat mereka tidak menghormati Yesus. Lukas 19 ayat 43 firman Allah berkata di sana. Lukas 19 ayat 43, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Inilah firman yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Yesus menubuatkan satu kala nanti engkau Yerusalem akan ada musuh datang menghimpitmu. Saudara tahu setelah Yesus naik ke sorga, tahun 70 Masehi setelah Yesus sudah naik ke sorga, salah satu jenderal Romawi yang bernama Jenderal Titus datang menghabisi Yerusalem. Yerusalem rata sesuai dengan nubuatan Yesus. Kenapa? Karena tidak menghargai. Mereka tidak menghargai Tuhan. Ada dampak kalau saya dan saudara tidak menghormati Tuhan. Jadi mari kita belajar menghormati Allah. Kita belajar, kita cari Tuhan. Jangan anggap enteng dengan hidup ini. Saudara berkatalah hidup, cari Tuhan buat apa? Ini adalah kesempatan saudaraku untuk kita cari Tuhan. Ada tiga hal yang tidak pernah kembali. Jadi saudara harus perhatikan baik-baik. Ada 3 perkara yang tidak pernah terulang kembali dan tidak pernah kembali. Yang pertama adalah hari kemarin. Hari kemarin dia tidak akan terulang lagi. Yang kedua adalah perkataan. Apa yang sudah kita lontarkan, apa yang sudah kita perkatakan, entah itu baik maupun buruk, tidak ada tipeks dan penghapus padanya. Dia akan terus terucapkan begitu. Dan yang terakhir adalah saya dan saudara kesempatan untuk cari Tuhan. Karena ini adalah waktunya. Jadi yang pertama hari kemarin dia tidak kembali, yang kedua perkataan yang terucapkan, dan yang ketiga adalah waktu. Selagi ada kesempatan kita cari Tuhan. Orang dunia berkata time is money. Waktu adalah uang, tapi anak Tuhan berkata waktu adalah anugerah. Kesempatan itu anugerah Tuhan. Kapan lagi saudara mau cari Tuhan? Inilah waktunya saudara. Inilah kesempatannya. Mari saya dan saudara cari Tuhan. Nah, kita lihat di sini kita akan belajar dari beberapa orang yang menyambut Yesus dengan luar biasa. Yang pertama ada Maria.
Kita tahu Maria ini juga pernah meminyaki kaki Yesus. Dan kemudian menuangkan minyak narwastu yang harum dan luar biasa itu, sehingga seluruh ruangan itu bau semerbak luar biasa, tercium oleh semua orang. Dia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, pertanda dia sangat mengasihi Yesus dan dia menghormati Tuhan. Sampai-sampai minyak yang mahal itu baginya tidak ada artinya dibandingkan Kristus yang adalah segalanya. Apa yang mahal menurut saudara? Kristus atau sesuatu yang lain bagimu? Bagiku Kristus yang paling mahal dalam hidup ini. Bagi Maria, Kristus adalah segala-galanya. Minyak yang luar biasa harganya, mahalnya minta ampun itu baginya tidak ada artinya dibandingkan Kristus yang telah menebus dosanya, Kristus yang telah mengampuni dosanya. Jadi saya dan saudara, kita harus seperti Maria. Ada pribadi yang satu namanya pribadi yang menyenangkan hati Yesus. Yang pertama adalah Maria. Dia menyambut Yesus dengan cara yang luar biasa, meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, bicara tentang tak lama lagi Kristus akan ditangkap. Minyak itu bicara tentang bau wangi-wangian yang akan dibawa oleh perempuan untuk mengunjungi jasad Yesus dan memberi wangi-wangian kepada mayat Yesus. Itu berbicara tentang tak lama lagi. Itu pertanda akan tak lama lagi Kristus akan ditangkap, dibunuh, dan dia akan mati. Jadi Maria telah memberikan yang terbaik buat dia. Yang kedua kita lihat di sana. Yang kedua, pribadi yang menyenangkan yang kedua adalah Marta. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, ada seorang yang bernama Marta. Ada Maria, lalu ada Marta. Marta ini sibuk di dapur. Dan Kristus tidak mempersoalkan hal itu. Dia harus memberi makan kepada Kristus karena Kristus adalah pribadi manusia. Dia 100% manusia. Dia butuh makan. Kristus pernah haus, Kristus pernah lapar juga. Jadi Kristus butuh makan karena Yesus adalah manusia adanya. Dia seperti saya dan saudara. Dia bisa rasa sedih, dia juga bisa lapar, haus dan dahaga. Marta menyediakan yang terbaik supaya Kristus makan. Jadi pelayanan Maria bagus, duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan apa yang disampaikan Yesus. Tetapi ada juga pelayanan yang lain, pelayanan konsumsi, pelayanan kasih, yaitu yang dilakukan Marta, dan hal itu juga bagus. Kita kalau ada kegiatan-kegiatan gereja selalu kita pasti ada konsumsi, dan itu bagus. Kita tidak biarkan orang pulang dalam keadaan perut kosong. Tapi mereka pulang dalam keadaan perut luar biasa. Mereka berkata, damai boleh. Kita makan sampai luar biasa. Makan sampai jalan tak miring-miring. Kita luar biasa kenyang. Kita dilayani begitu rupa. Jadi orang juga merasa diberkati selain dengan pelayanan mimbar, pelayanan altar, mereka juga diberkati dengan pelayanan konsumsi. Jangan anggap remeh dengan pelayanan konsumsi. Boleh mimbar mantap, boleh altar semua pujian mantap, tapi banyak kali orang komentar soal konsumsi. Orang berkata, Allah sayurnya kurang garam. Percaya atau tidak, kalau ibu-ibu sudah selesai ikut kegiatan pulang ke rumah, yang dibahas pasti apa? Bukan firman si pendeta tadi yang khotbah. Pasti mereka berkata, kau rasa sayur tadi bagaimana? Kau rasa ikan tadi konsumsi. Jadi konsumsi ini punya peranan penting dalam pelayanan. Jadi Marta melayani dengan apa? Dengan konsumsi. Yang terakhir, ada pribadi yang terakhir yang menyukakan dan menyenangkan hati Yesus adalah Lazarus. Ada Lazarus. Lazarus bukan hanya sekedar dibangkitkan dari kematian, tapi Lazarus juga dia menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi Lazarus, Maria dan Marta, mereka
memiliki 3 peranan penting, dan ini pelayanan gereja akhir zaman ini harus penting punya hal ini, punya 3 hal ini, punya 3 peranan dari 3 bersaudara ini. Yang pertama, di dalam bahasa Yunani dia menggunakan istilah diakonia. Saudara pernah mendengar itu? Itu bahasa Yunani. Diakonia artinya adalah pelayanan kasih. Dan pelayanan kasih ini tidak harus makan, minum, tidak harus juga dengan uang, tidak harus materi, tapi dengan tenaga juga bisa. Itu pelayanan kasih. Pergi mengunjungi orang, doakan orang, pelayanan kasih. Itu diakonia. Pelayanan diakon, dan itu dilakukan oleh Marta. Kristus datang, dia layani dengan memberi makan. Pelayanan diakonia. Lalu yang kedua ada Maria. Dalam bahasa Yunani disebut dengan koinonia atau persekutuan. Pelayanan persekutuan, Maria duduk di bawah kaki Kristus, bersekutu dengan Allah. Saya dan saudara rajin cari Tuhan. Kita bersekutu seperti layaknya sore hari ini kita cari Tuhan. Itu pelayanan koinonia. Lalu yang terakhir, pelayanan Lazarus adalah pelayanan marturia. Pelayanan marturia ini artinya kesaksian. Dari kata marturia bahasa Yunani ini, saudara akan dengar kata martir. Banyak orang hamba-hamba Tuhan yang mati menjadi martir, dipancung kepalanya, dikubur hidup-hidup. Ada yang ditembak ISIS di wilayah-wilayah konflik di sana. Karena mereka mempertahankan Injil Yesus Kristus. Mereka rela mati. Mereka menjadi martir. Marturia menjadi kesaksian. Lazarus bangkit dari kematian. Orang heran dan mereka berkata, wah, luar biasa Yesus Kristus. Dia menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan orang percaya akan kuasa Yesus. Jadi diakonia, koinonia, dan marturia ini harus ada di gereja. Konsumsi penting, bersekutu penting, bersaksi juga penting. Jadi saya dan saudara, tiga hal ini harus kita pegang dalam pelayanan, supaya kita melihat bagaimana pelayanan itu maju. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan sore menjadi kekuatan bagi kita. Jadi saya dan saudara, mari kita harus menyenangkan hati Tuhan. Seperti Maria, pribadi yang pertama kita lihat. Bagi Maria, dia tidak puas dah. Pokoknya kalau Yesus datang harus dia yang memberi yang terbaik. Banyak orang tidak lihat mujizat, banyak orang tidak lihat berkat Tuhan karena merasa apa? Dia sudah puas dengan Tuhan. Baginya tidak usah melayani. Saya sudah biasa melayani. Itu orang-orang yang puas. Tapi bagi kita yang orang selalu rindu dan haus akan Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai. Kita haus terus. Kita perlu Tuhan terus. Kita perlu Yesus terus. Seperti Maria. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian, kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan pada sore hari. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.